Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan aku Meka Gea di channel Klinik Ukom Nurse, tempat kita membedah soal menggunakan logika dan bukan cuma hafalan aja. Nah teman-teman, di episode 2 kali ini kita bakal membahas soal tentang stase keperawatan gawat darurat. Jadi seperti biasa kita akan membahas 2 soal. Nah sekiranya teman-teman masih merasa itu kurang, aku udah menyediakan 3 soal tambahan di ebook. Nanti teman-teman bisa mendapatkan e-booknya dengan melakukan pembayaran minimal Rp1.000 aja. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke soal nomor 1. Oke, di layar teman-teman muncul soalnya ya. Aku kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan, dimulai dari sekarang. Oke, teman-teman, waktunya udah habis ya. Nah, ini adalah tipe soal dasar di triase IGD dan paling sering keluar untuk menguji intuisi kita sebagai perawat gawat darurat. Ini kita nggak membicarakan soal kejadian massal ya atau bencana, tapi triase klinis sehari-hari di IGD. Jadi prinsip utamanya itu adalah time saving is life saving. Menghemat waktu itu adalah menyelamatkan nyawa. Jadi kita harus mencari pasien yang mempunyai ancaman kematian paling dekat kalau penanganannya nggak dilakukan sekarang juga. Mari kita bedah kelima pasien ini pakai logika klinis ya. Nah, kita langsung soroti opsi A. Nyeri dada sebelah kiri menjalar ke lengan. Nah teman-teman, banyak sekali mahasiswa atau juga orang awam yang terkecoh dengan kalimat setelah mengonsumsi makanan pedas. Mereka bakal berpikir, oh ini kan cuma sakit mah, atau ini kan GERD biasa ya karena dia makan sambal. Tapi di mata perawat IGD, perawat gawat darurat, keluhan seperti nyeri dada bagian kiri dan menjalar sampai ke lengan itu adalah red flag atau tanda bahaya utama dari serangan jantung akut, atau bahasa medisnya itu adalah acute coronary syndrome ACS. Kita biasanya sebut dengan infark miokard. Jadi teman-teman, analoginya itu begini ya. Bayangkan jantung itu adalah sebuah mesin mobil, tapi selang mesinnya itu udah tersumbat, selang bensinnya itu udah tersumbat total. Nah, kalau misalnya kamu memaksa mobil ini bakalan jalan terus tanpa aliran bensin, jadi aliran bensin ini anggaplah sebagai oksigen. Kalau kamu memaksa dia untuk berjalan terus, maka yang terjadi apa? Ya, mesinnya bakalan jebol dan bakalan mati total. Jadi meskipun di kasus ini ya, pasien itu mengatakan dia itu nyeri setelah makan pedas, kita nggak boleh sama sekali berjudi atau bertaruhan dengan nyawa pasien. Kita wajib mencurigai kondisi paling buruk, yaitu serangan jantung, sampai kita membuktikan hal yang sebaliknya melalui perekaman EKG atau rekam jantung. Karena kalau misalnya kita telat menangani pasien ini 1 menit aja, maka dia bisa mengalami henti jantung mendadak. Makanya pasien A ini kita memprioritaskan dia sebagai prioritas 1, artinya mendapatkan tag warna merah karena dia gawat dan juga darurat.
Oke, sekarang kita membuktikan ya kenapa pasien-pasien di opsi lain itu bisa mengantri di koridor IGD, artinya nggak langsung segera mendapatkan penanganan seperti di kasus opsi A. Kita lihat opsi bagian B, luka robek dangkal akibat goresan kertas. Teman-teman, ini tuh artinya dia mengalami luka minor ya. Ini bisa kita masukkan ke dalam tag putih, artinya dia tidak gawat dan juga tidak darurat. Karena kalau misalnya kita bersihkan lukanya, terus juga kita kasih plester, maka kita bisa suruh dia untuk pulang. Oke, lanjut opsi C, bengkak dan nyeri pergelangan kaki pasca olahraga. Nah, ini kemungkinan dia cuma terkilir ya teman-teman. Jadi kita bisa masukkan ke dalam tag hijau atau prioritas 4 karena nggak ada ancaman nyawa sama sekali. Kemudian opsi D, demam ringan, pusing, pegal sejak semalaman. Nah teman-teman, ini tuh gejala flu biasa dan juga kelelahan. Ini bisa masuk kategori 4 atau bahkan kategori 5. Bahkan sebenarnya ya teman-teman, kondisi seperti ini gak perlu datang ke IGD. Mereka cukup datang ke poliklinik kemudian dapat obat dan juga pulang. Jadi gak perlu sebenarnya masuk ke IGD teman-teman. Opsi E, fraktur tertutup tulang kering yang sudah dibidai. Nah, kaki patah memang sakit, tapi di soal udah jelas ditulis bahwa sudah tampak stabil setelah dilakukan pembidaian sementara. Artinya apa? Tidak ada perdarahan dan juga tidak ada yang namanya sindrom kompartemen. Jadi pasien ini bisa kita masukkan ke dalam prioritas 3 atau tag kuningnya karena dia aman untuk menunggu giliran sampai dokter bedah tulang datang. Maka pasien yang wajib kita selamatkan dan ditangani paling pertama tanpa menunda sedetik pun adalah pasien di opsi A, mengeluh nyeri dada sebelah kiri menjalar ke lengan setelah mengonsumsi makanan pedas. Oke teman-teman, aku punya tips dan trik. Ini berlaku di kejadian nyata ataupun di dunia ujian UKOM atau juga di dunia kerja nantinya. Kalau misalnya kamu menemukan seseorang dengan nyeri dada bagian kiri dan itu menjalar, jangan diremehkan sama sekali. Walaupun dia mengatakan aku habis makan pedas, ataupun dia mengatakan aku barusan diputusin pacar, atau dia barusan begadang semalam, gak peduli ya teman-teman. Jadi itu wajib dicurigai sebagai serangan jantung sampai kamu menemukan fakta sebaliknya melalui rekaman EKG. Karena nyawa mereka itu taruhan dalam beberapa menit aja. Jadi kalau ketemu kasus seperti ini, maka kamu harus langsung memilih jawaban di opsi A. Oke teman-teman, aku yakin kamu paham ya dengan konsep klinisnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Soalnya udah ada di layar kamu, waktunya 1 menit mengerjakan dimulai dari sekarang. Waktunya habis. Oke, teman-teman, ini soal menguji ketajaman klinis kita sebagai perawat medis saat terjadi human error atau juga malfungsi alat yang bisa berujung fatal di kondisi pasien. Oke, sekarang kamu bayangkan lagi menjadi perawat di kamar pasien itu. Terus kamu baru aja nih memasang infus yang berukuran 500 ml. Nah, ukuran itu setara dengan 1 aqua tanggung ya teman-teman. Oke, harusnya kan infus itu habisnya pelan-pelan, setetes demi setetes sampai beberapa jam ke depan.
ternyata kamu baru meninggalkan dia 30 menit, terus pas kamu balik lagi ke kamarnya, kamu langsung kaget dong, ternyata kantong infusnya itu tinggal sisa 200 ml lagi. Artinya 300 ml udah terbuang dan masuk ke dalam tubuh pasien itu sendiri hanya dalam waktu setengah jam doang. Ini artinya apa? Tetesannya itu belum terlalu cepat, atau tadi kamu lupa untuk menyetel berapa banyak tetesan infus yang masuknya. Nah, di saat yang sama, pasien kamu ini mengeluh sakit kepala hebat, gelisah, nafasnya memburu kekosongan oksigen, artinya sesak nafas, dan juga jantungnya berdebar dengan sangat kencang. Jadi kondisi pasien itu sama halnya seperti spons cuci piring. Kamu tahu ya, spons cuci piring tapi yang kering. Oke, kalau misalnya kamu tetesin air sedikit demi sedikit, maka spons ini kan bakalan menyerap airnya dengan sangat aman ya. Tapi coba kamu bayangkan kalau misalnya kamu langsung mencelupkan spons kering ini ke dalam air yang tergenang. Artinya apa yang terjadi? Maka sponsnya tadi yang kering tiba-tiba langsung basah kuyup, juga banjir total. Bahkan airnya itu bisa sampai meluap kemana-mana kan. Nah, pembuluh darah pasien ini ibarat spons tadi. Karena diguyur oleh cairan infus sebanyak 300 ml secara mendadak, deras, maka pembuluh darahnya ini kebanjiran volume cairan atau overload cairan. Bahkan saking penuhnya ini, cairan itu bisa meluap hingga masuk ke dalam kantong-kantong udara yang ada di paru-paru. Makanya paru-parunya menjadi tenggelam oleh cairan infus yang tadi. Akhirnya pasien mengeluh sesak nafas hebat karena dia nggak bisa menghirup oksigen sama sekali. Nah, sekarang posisi kamu adalah perawat yang berdiri di samping tempat tidur pasien ini. Apa yang harus kamu lakukan pertama kali dalam hitungan detik? Kalau tadi kamu paham analoginya, maka kamu pasti bisa langsung menebak ya. Dari kelima opsi ini, maka opsi yang paling benar dan tepat adalah di pilihan B, menghentikan sementara aliran infus secara total. Kenapa? Karena sumber masalah pasien yang sesak nafas ini adalah cairan infus yang masuk secara mendesak atau secara tiba-tiba dan deras. Jadi kamu harus menutup klem infusnya sampai klem itu benar-benar menyumbat cairan infus dan tidak ada cairan yang masuk sama sekali. Karena kalau misalnya ada cairan tambahan, maka nanti paru-parunya bisa semakin tenggelam. Oke ya, makanya opsi B ini adalah opsi yang paling tepat. Kemudian kita masuk ke pilihan A, mengubah posisi jadi semi-volar setengah duduk, dan juga di opsi C, mengasih oksigen. Nah teman-teman, ini adalah tindakan yang sangat bagus, tapi ini dilakukan setelah kamu mematikan infusnya. Jadi percuma kamu ngasih oksigen, percuma kamu ngasih posisi semi-volar kalau paru-parunya masih tenggelam. Jadi kamu harus mematikan dulu sumber masalahnya. Jadi ini tindakan adalah tindakan yang kedua setelah kamu mematikan infus ya. Opsi D, mencabut jarum infus. Teman-teman, ini jangan dicabut ya, kita malah membutuhkan jarum infus ini. Kenapa? Karena nanti setelah kamu melapor ke dokter, maka dokter pasti akan menyuruh kamu untuk menyuntikkan obat kencing seperti furosemid ya, melalui infus itu. Jadi infusnya nanti, cairan infus yang masuk ke dalam tubuh pasien bakalan keluar melalui urin, dan obat furosemid ini kamu masukkan melalui jarum infus yang tadi. Kalau kamu mengawaskannya atau mencabut jarumnya, maka kamu bakalan kewalahan untuk menusuknya lagi. Apalagi kondisi pasiennya dalam keadaan sesak dan juga gelisah, maka kamu bakalan kesulitan untuk melakukannya. Opsi E, menurunkan tetesan seminimal mungkin. Ini adalah tindakan yang sangat kurang tegas. Kondisi pasien ini udah darurat, jadi sama sekali nggak boleh ada cairan yang masuk ke dalam tubuh pasien. Nanti bisa membuat paru-parunya semakin tenggelam. Jadi teman-teman, tindakan yang paling awal, sigap, juga logis yang bakalan kamu lakukan jika ketemu kasus seperti ini adalah di opsi B, menghentikan sementara aliran infus sampai mati secara total.
Oke, teman-teman, kamu harus mengingat ya prinsip keselamatan pasien. Kalau misalnya kamu ketemu adanya komplikasi yang disebabkan oleh terapi yang sedang berjalan, maka kamu harus mematikan dulu sumber terapinya. Di soal ini kan pasiennya merasa sesak karena infusnya meluncur sangat deras. Nah, tindakan pertama kamu bukanlah memasang oksigen walaupun dia mengeluh sesak nafas. Juga bukan untuk memperbaiki posisinya supaya sesak nafasnya berkurang, tapi kamu harus mematikan sumber masalahnya terlebih dahulu. Jadi tindakan kamu jangan sampai kebalik-kebalik ya teman-teman. Oke, sekian pembahasan kita untuk 2 video ini dengan analogi yang udah aku berikan. Aku harap kamu bakalan paham dan kamu bakalan mengerti. Jadi mau bagaimanapun nanti soalnya dibolak-balik, jadi kamu sudah paham konsepnya ya teman-teman. Nah, aku udah bilang di awal tadi bahwa aku udah menyediakan ebook bagi kamu yang merasa 2 soal ini masih kurang. Jadi di dalam ebook itu aku menyediakan 5 soal, 2 soal yang kita bahas di video ini dan 3 soal tambahan. Aku kasih bocorannya. 3 soal tambahan itu topiknya tentang penghitungan resusitasi cairan, kemudian juga ada topik tentang komplikasi pemasangan kateter vena sentral, dan topik yang terakhir tentang penentuan label tag di triase bencana. Jadi di dalam ebook ini aku menjelaskannya dengan bahasa yang sangat sederhana, mudah dipahami, bahkan aku juga mengasih analoginya dalam kehidupan kamu sehari-hari supaya kamu bakalan ingat dan bakalan paham. Jadi teman-teman, gak ada konsep yang susah kalau kamu tahu logikanya. Aku Meka Gia, sampai ketemu di episode video klinik Ukomner selanjutnya. Bye-bye!